Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bidan Andriani. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang tips persiapan kehamilan untuk pasangan suami istri dari aspek psikologi. Perencanaan kehamilan sangat penting dilakukan bagi pasangan yang baru saja menikah. Melalui perencanaan yang tepat, kita bisa mencegah stunting dan melahirkan anak yang sehat. Menurut psikologis klinis Ines Kristianti, psikolog mengatakan banyak manfaat yang bisa didapat pasangan suami istri yang merencanakan kehamilan. Salah satunya adalah menyiapkan diri untuk menjadi orang tua. Selain itu, persiapan kehamilan yang baik juga bisa mencegah baby blues hingga depresi pasca melahirkan. Jadi, tak hanya itu, pasangan suami istri juga bisa mempersiapkan masa depan anak sejak merencanakan kehamilan. Ketika menjadi orang tua, kita sendiri merasa lebih sejahtera dan resiko postpartum depresi atau baby blues berkurang dengan antisipasi. Kesiapan psikologis juga tidak bisa dipisahkan dari kesiapan secara finansial. Artinya, kita perlu mempersiapkan dari banyak lini, seperti pendidikan anak atau bagaimana caranya mendidik anak. Jadi, bukan cuma hanya memberi makan, tapi menjadi orang tua yang hadir, peka terhadap emosi anak, dan memberikan pendampingan yang sesuai. Selain mencegah stunting, perencanaan kehamilan juga dapat memberikan manfaat lain untuk anak. Si kecil bisa merasakan pendidikan seksual karena orang tuanya sudah siap. Pendidikan seksual bisa dilakukan pada orang tua yang sudah mempersiapkan diri. Jadi, kita perlu mempersiapkan kehamilan karena dampaknya bukan ke kita juga, tapi generasi berikutnya. Tips persiapan kehamilan dari aspek psikologi. 1. Perlu ingat bahwa persiapan keluarga adalah tanggung jawab bersama. Sebelum merencanakan kehamilan, ayah dan bunda perlu mengingat bahwa persiapan membangun rumah tangga dan keluarga adalah tanggung jawab bersama. Terkadang kita masih memiliki pandangan bahwa perencanaan kehamilan adalah urusan perempuan, padahal sebenarnya itu adalah urusan bersama. Dua-duanya perlu menghayati dan bertanya kepada diri sendiri terkait pemahaman dan maknanya menjadi orang tua. Misalnya, kenapa ingin punya anak? Kenapa rencananya 1 tahun lagi atau menunda 2 tahun lagi dan sebagainya, supaya kita bisa menghayati peran sebagai orang tua. Yang kedua, lalu pentingnya komunikasi untuk menyelesaikan konflik. Pemahaman akan peran yang setara antara suami istri dalam proses kehamilan dan parenting. Pasangan suami istri mesti memahami pentingnya peran masing-masing dalam proses kehamilan. Meski yang hamil adalah istri, suami juga memiliki tanggung jawab yang setara. Hal ini juga berlaku dalam mendidik anak atau dunia parenting. 3. Mengetahui perubahan yang diekspektasikan saat menjalani kehamilan dan setelah kelahiran. Pasangan umumnya akan mengalami perubahan selama masa kehamilan dan setelah melahirkan. Pasangan akan menjadi tidak terlalu beresiko ketika memiliki pemahaman yang tepat tentang ekspektasi ini. 4. Kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik. Saat merencanakan kehamilan, sangat dibutuhkan kerjasama berbagai tim. Dalam perjalanan, mungkin ada hal yang menimbulkan konflik antara pasangan suami istri. Konflik itu tidak apa-apa, tetapi yang penting bisa diselesaikan secara sehat dan bersama-sama. 5. Manajemen ekspektasi. Jadi, manajemen ekspektasi adalah bagaimana kita
bisa menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan rencana. Misalnya, ayah dan bunda berencana memiliki anak 2 tahun lagi, tapi ternyata tidak terwujud. Dalam kondisi ini, pasangan suami istri harus menyikapinya dengan baik. Apa yang harus dilakukan, bagaimana pasangan bisa saling mendukung. Di situ kemampuan dan kedewasaan diuji. Jadi tidak perlu khawatir karena dengan mempersiapkan diri secara psikologis, semua bisa diatasi. Ayah dan bunda, itulah tip persiapan kehamilan untuk pasangan suami istri dari aspek psikologi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.